Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nasallallahu ta'ala al-futuh wal munuh wa salahil qalbi wal jasad wal ruh wa taubatan nasuh wal qabul fi kulli hal. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para musyahidin daripada MZT Malang Raya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meneruskan daripada kajian usul fikhi yang mana kemarin kita udah membahas daripada hukum taklifi dan juga hukum wad'i. Hukum taklifi udah kita bahas bagaimana penjelasannya dan juga contoh-contohnya. Kemudian setelahnya sudah membahas hukum wad'i dan juga pembagian-pembagiannya, dan sekarang lebih kepada farq atau perbedaan antara hukum taklifi dan juga hukum wad'i. Yang mana kita juga tahu bahwa pengertian daripada al-fiqhu, al-ilmu bi ahkami syar'iyyah, ya, pengertian dari ahkam itu sendiri, yang mana ahkam dibagi menjadi dua, taklifi dan juga wad'i. Sekarang sudah kita membahas dari taklifi dan juga wad'i, kita lebih spesifik untuk membahas perbedaan daripada keduanya. Yang mana para ulama menjelaskan, ya, disebutkan di sini bahwa perbedaan antara hukum taklifi dan juga hukum wad'i ada dilihat atau bisa dilihat dari beberapa sisi hal. Yang mana perbedaan ini bukan hanya sekedar teori, tapi juga bisa memahami atau membantu kita untuk mengerti bagaimana syariat itu memahami daripada keadaan manusia, ya. Oleh karena itu dibedakan antara hukmu taklifi dan juga hukmu wad'i. Bismillah, kita mulai dari kitab Syarhul Waraqat al-Imam Mahalli rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Ila angkal wal farqu baina hukmu taklifi wal hukmu wad'i min wujuhin. Disebutkan di sini perbedaan antara hukmu taklifi dan juga hukmu wad'i. Al-awwal anna taklifi la yata'allaq illa bi fi'lil mukallaf wal wad'i a'am li'annahu yata'allaq bi fi'lil mukallaf wa bi fi'li ghairil mukallaf. Jadi yang pertama disebutkan bahwa di sini kita lihat dari sisi siapa yang dikenai hukum tersebut, ya. Jadi salah satu halnya bahwa hukum taklifi ini tidak bersangkutan kecuali hanya dengan pekerjaan orang-orang mukallaf atau orang-orang yang akil, ya. Seperti halnya apa? Seperti halnya perintah akan suatu hal, maka bisa dikatakan itu hal yang wajib, atau larangan bisa dikatakan itu hal yang diharamkan, ya. Juga ada anjuran, ya, anjuran yang menganjurkan untuk mengerjakan sesuatu dinamakan sunnah, ya. Jadi selalu berkaitan dengan hukum-hukum atau perilaku-perilaku orang-orang mukallaf, ya. Yang mana orang-orang mukallaf adalah orang-orang yang sudah dibebani untuk mengerjakan dari syariat-syariat atau hukum-hukum Islam, ya. Sementara di sini hukumul wad'i dikatakan a'am atau cakupannya itu lebih luas, ya. Li'annahu yata'allaq bi fi'il mukallaf wa bi fi'li ghairil mukallaf, ya. Jadi kaitannya dengan pekerjaan orang mukallaf, ya, atau dengan orang-orang selain mukallaf, ya. Misalu ta'alluqihi bi fi'il mukallaf, salah satu atau permisalan contoh dari fi'il mukallaf, ya. Salah satu contohnya adalah asbabul hudud syar'iyyah, ya. Penyebab diharuskannya orang itu mendapatkan dari had-had atau hukuman-hukuman tentang ketika orang itu melanggar daripada syariat, ya. Seperti halnya apa? Seperti halnya orang yang mencuri, ya. Orang mencuri itu adalah pekerjaan mukallaf, orang yang sudah dikenai akan hukum-hukum syariat kemudian melanggar daripada syariat tersebut. Oleh karena itu hukum-hukum seperti halnya mencuri, berzina atau khamar itu adalah penyebab akan munculnya hukuman tertentu, ya. Begitu juga akad nikah, ya. Akad nikah yang aslinya
orang itu nggak diwajibkan untuk memberikan suatu harta atau suatu nafkah karena terjadinya hukum atau terjadinya akad nikah, maka yang aslinya tidak diwajibkan maka diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Karena apa? Udah terikat dengan suatu hukum, ya. Yang mana hal tersebut ya disebutkan bahwa ini adalah sebab-sebab yang bersangkutan dengan fi'li al-mukallaf, ya. Ada juga hal-hal yang tidak bersangkutan dengan fi'li ghairil mukallaf. Ya, disebutkan di sini salah satu contohnya adalah itlafud dabbah, ya. Itlafud dabbah ini ketika ada hewan peliharaannya dia atau bayi, ya, bayi yang merusak barang milik orang lain. Misalkan dia punya kambing, dia punya sapi. Sapinya lepas dari ikatannya, kemudian merusak tanaman tetangga sebelah atau merusak harta atau merusak kendaraan dan sebagainya, sehingga diwajibkan bagi orang yang memiliki hewan tersebut diharuskan untuk membayar daripada denda tersebut atau kerugian daripada barang yang dirusak oleh hewan tersebut. Ini bisa kita tahu bahwa ini adalah hukmul wad'i, yang mana dengan sebab tersebut menjadikan bukan dia ya yang melakukan, akan tapi hewannya dia, atau misalkan anaknya dia walaupun dia hewan atau anak, ya, seorang anak yang belum balik, ya, belum akil, maka masih ada dalam dimni atau dalam jaminan orang tuanya. Ketika orang tuanya lalai, tidak memperhatikan anaknya, tidak memperhatikan hewan peliharaannya, kemudian lepas dan merusak akan barang-barang, maka itu domannya atas siapa? Atas orang yang memiliki akan hewan tersebut, ya. Oleh karena itu, meskipun mereka bukan meskipun mereka yang tidak melakukan akan hal tersebut, akan tapi terkena atau diharuskan untuk mengganti akan kerusakan hal tersebut, ya. Itu adalah salah satu contoh daripada asbab, yang mana sebab ini adalah termasuk daripada bagian-bagian dari hukmul wad'i, ya. Kemudian salah satu contohnya juga disebutkan di sini ghurubus syams, ya, terbenamnya matahari. Itu menjadi sebab diwajibkannya orang itu melaksanakan sholat, ya. Itu bukan dari dirinya, akan tapi ketika udah masuk ghurubus syams, ketika udah terbenam matahari, udah diwajibkan untuk mengerjakan sholat maghrib, ya. Sawaun entah itu dia itu mau atau enggak mau, tetap diharuskan, ya. Karena apa? Itu bukan karena dirinya, akan tapi akan sesuatu hal yang lain, ya. Kemudian di sini disebutkan juga wadhuhur hilali Ramadan, ketika udah keluar atau nampak hilal, ketika itu juga diharuskan bagi orang yang mukallaf untuk melakukan puasa, ya. Walaupun itu bukan dari fi'lunya dengan pekerjaannya dia sendiri, akan tapi dengan hal yang lain. Ini dinamakan dengan hukmu al-wad'i, atau karena suatu sebab maka muncullah akan suatu hukum, ya. Kayak tadi itu sebab munculnya ada ketika ada hilal, munculnya hilal, dengan sebab munculnya hilal tersebut diharuskan orang itu untuk melaksanakan puasa, ya. Ketika ghurubus syams, ketika terbenamnya matahari, ketika udah terbenam matahari, maka diharuskan bagi dia untuk melaksanakan sholat bagi orang-orang yang mukallaf, ya. Kemudian di sini, ya, bisa kita tahu bahwa ومن هنا نلحظ أن الفعل الواحد قد يتعلق به حكم تكليفي وحكم وضعي باعتبارين, ya. Di sini bisa kita tahu bahwa satu perbuatan aja bisa dilihat dari dua pandangan atau memiliki dua sisi hukum, ya. Salah satu contohnya adalah ketika orang ini minum khamr, ya. Minum khamr, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari khamr tersebut, ya. Dari zatnya khamr itu sendiri udah diharamkan. Kemudian ketika ada orang yang minum khamr tersebut, maka menjadi sebab dia terkena had, ya. Diharuskan bagi dia kena hukuman. Apa hukumannya? Dia harus dicambuk, ya kan, seperti itu. Jadi dari segi syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dari segi taklifi itu diharamkan untuk minum. Kemudian dari segi perbuatan tersebut juga menimbulkan didirikannya akan had, ya. Menjadi sebab bahwa hukum dia akan dicambuk. Inilah hukum wad'i. Jadi bisa jadi satu perkara itu memiliki hukum taklifi dan juga hukum wad'i, ya. Tamam. Ya, di sini bisa nanti dari itu bisa kita kiaskan untuk hal-hal yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala salah satu contohnya mengatakan diharamkannya zina. Zina sendiri itu dari zatnya itu haram, karena apa? Syariat mengatakan bahwa zina itu diharamkan. Itu suatu hal. Zina diharamkan. Tapi ketika ada orang yang mengerjakan, ya, orang itu akan
diharuskan atau didirikan untuk dia had atau hukuman untuk dia, ya. Bisa jadi satu hal tersebut memiliki dua hukum, hukum taklifi dan juga hukum wadi. Itu contoh atau perbedaan yang pertama, ya. Jadi kesimpulannya yang pertama, perbedaannya adalah ketika hukmul taklifi, semua apapun yang bersangkutan dengan dirinya sendiri, akan tetapi hukmul wadi yang bersangkutan dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Jadi bisa kita katakan bahwa hukmul wadi itu lebih jangkauannya lebih luas, ya. Kemudian al-farqu tsani. Di sini dikatakan al-farqu tsani bisa dilihat dari sisi siapa yang menanggung daripada akibat tersebut, ya. Jadi hukum taklifi la yata'allaq illa bi kasbi al-mukallaf nafsuh, ya. Jadi di sini taklifi itu tidak ada kaitannya dengan orang lain, akan tapi untuk dirinya sendiri. Bikhilaf al-wad'i, dengan berbeda dengan hukmul wadi, maka itu yata'allaq bi kasbil ghair, bisa jadi dengan penyebab orang lain dia diharuskan untuk membayar atau melakukan atau menerima daripada hukuman tersebut, ya. Jadi di sini nomor kedua kita bisa melihat dari sisi siapa yang menanggung akan hal tersebut, ya. Siapa yang menanggung akan hal tersebut, ya. Kalau misalkan tadi yang awal bisa kita lihat bahwa dari sisi siapa yang dikenai hukumnya, ya. Apakah itu hanya mukallaf atau ghairu mukallaf. Kalau yang tadi yang awal itu yang dari sisi siapa yang dikenai hukumnya, kalau taklifi itu dikhususkan untuk orang-orang mukallaf, akan tetapi di sini yang wadi itu bersangkutan dengan mukallaf atau ghairu mukallaf. Nah, kemudian sekarang yang kedua ini dilihat dari sisi siapa yang menanggung akibat tersebut, ya. Yang mana hukum taklifi itu hanya berlaku atas perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri, oleh diri mukallaf itu sendiri, ya. Akan tapi hukum wadi bisa berkaitan dengan perbuatan orang lain, ya, bukan dirinya sendiri, ya. Misalnya disebutkan di sini kawujubi diyatil qatli al-khata' al-akilah. Ketika orang membunuh secara tidak sengaja, ya, karena salah sasaran misalkan, maka denda darahnya atau diatnya itu dikatakan tidak dibebankan kepada pelaku itu sendiri, tidak dibebankan kepada pembunuh itu sendiri, akan tetapi juga kepada akilah. Al-akilah di sini adalah humul asabah atau keluarga daripada si laki tersebut, ya. Maka keluarga laki-laki itu sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Tapi karena apa? Tapi karena perbuatan dari keluarganya, maka keluarganya juga ditanggung atau menerima akibat, diharuskan bagi dia itu untuk menanggung daripada dam dia membunuh khata', ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan ditanyakan kenapa, ya mengapa? Sedangkan yang mengerjakan itu satu orang, ya dia, ya. Kita sedangkan dalam keluarga, ya, nggak diharus atau tidak mengerjakan akan suatu perbuatan tersebut. Kenapa harus membayar juga? Ya, dikatakan di sini bahwa itu qatl khata', ya, membunuh secara tidak sengaja atau salah sasaran, itu bukan masalah, bukan suatu hukum yang bebannya dilangsungkan atau ditimpakan semua kepada orang tersebut, ya. Tapi ada muncul atau hak tertentu bagi orang lain atau hak yang bisa ditimpakan juga kepada keluarga pembunuh tersebut, ya. Kenapa? Dia itu membunuhnya secara tidak sengaja, secara tidak sengaja, atau dia membunuhnya salah sasaran, bahasanya seperti itu. Maka bukan hanya dia aja, akan tapi untuk keluarganya dia, untuk memberikan bantuan bagi orang tersebut atau saudara tersebut untuk membayar daripada dia tersebut. Karena apa? Karena untuk melihat dari ketidaksengajaan dia, dan juga melihat dari segi sebagai ikhwah atau sebagai keluarga, yang mana untuk memudahkan bagi dia untuk memberikan daripada diat qatl bil khata', ya, seperti itu. Kemudian itu adalah
farak yang kedua atau perbedaan yang kedua. Jadi saya ulangi bahwa dari sini kita bisa lihat perbedaan yang kedua itu dari sisi siapa yang menanggung akan akibat tersebut, ya. Orang yang membunuh secara tidak sengaja, ya, maka bukan hanya diatnya itu bukan hanya untuk dia aja, akan tapi untuk keluarganya juga, ya, keluarga dari laki-lakinya, laki lah, yaitu adalah humul qarabah min kibalil ab. Jadi dari bapaknya, dari keluarga ayahnya, ya. Wa syartuhum adzukurah, dan syarat daripada keluarga tersebut adalah orang-orang yang laki, ya, bukan perempuan, yang laki-laki aja. Untuk apa? Untuk meringankan akan dia tersebut, ya. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi, ya, dari sisi syarat dan pengetahuan, ya, syarat pengetahuan dan juga kemampuan. Jadi al-ilm, dia melakukannya secara tahu atau enggak, dia mampu atau enggak, ya. Disebutkan di sini bahwa syustaratu fil hukmi at-taklifi ilmul mukallaf, dia itu mengetahui akan hal tersebut, wa qudratuhu ala adai ma kullifa bihi, dan dia mampu untuk mengerjakan akan hal tersebut, ya. Bi khilafil wad'i la yushtaratu fihi dzalik, dan berbeda dengan wad'i, maka tidak disyaratkan dia itu mengetahui dan juga tidak disyaratkan dia itu mampu untuk mengerjakannya. Bagaimana salah satu contohnya, ya, di kita bisa tahu bahwa orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut, ya, maka dia tidak berdosa ketika mengerjakan akan hal tersebut. Salah satu contohnya orang yang gila atau orang yang pingsan atau orang yang tidur, maka tidak berdosa ketika tidak melaksanakan sholat pada waktunya. Kenapa? Karena mereka tidak dalam keadaan sadar, ya. Orang gila, apakah diharuskan untuk mengerjakan akan sholat? Tidak. Kenapa? Dia tidak memiliki akal, ya. Orang yang pingsan, apakah diharuskan untuk melaksanakan sholat? Enggak. Karena apa? Dia tidak mengerjakan sholat itu bukan karena sengaja atau apa, karena dia memang tidak sadar, ya, seperti itu. Kemudian orang yang cacat total, ya, orang yang cacat nggak mampu apa-apa, maka tidak diharuskan untuk berjihad, ya, salah satu contohnya. Begitu juga orang yang tua renta, maka dia nggak diharuskan untuk berpuasa, maka tapi diganti dengan hal yang lain, ya. Orang yang miskin nggak diwajibkan untuk melakukan dari zakat, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebankan akan suatu hukum kecuali bagi orang-orang yang mampu, ya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk mengerjakannya, ya. Namun berbeda dengan hukmul wad'i, ya. Hukmul wad'i tidak bergantung. Kalau misalkan kita katakan tadi hukmul taklifi, orang yang enggak sholat, orang yang meninggalkan sholatnya karena dia gila atau karena dia pingsan atau karena dia ketiduran, maka enggak berdosa, ya. Karena apa? Karena dia itu meninggalkan akan sholat tersebut dalam keadaan tidak sadar, ya. Berbeda dengan hukmul wad'i, itu nggak ada kaitannya dengan pengetahuan atau tidak ada kaitannya dengan kemampuan, ya. Salah satu contohnya, anak ketika lahir, ya, anak ketika lahir dari rahim ibunya, otomatis dia mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Walaupun misalkan dalam kelahiran, misalkan misalkan anak itu masih di kandung ibunya, ya, masih dalam kandungan perut ibunya. Kemudian bapaknya udah meninggal duluan, ya. Ketika dia udah lahir, kemudian nggak ketemu abahnya, nggak tahu itu abahnya siapa, otomatis dia mendapatkan hak waris. Karena apa? Karena hukmul wad'i itu tidak berkaitan dengan dia harus tahu atau enggak, apakah dia itu mampu atau enggak. Itu salah satu contohnya. Begitu juga salah satu contohnya adalah istri, ya. Istri itu bisa resmi kena talak walaupun dia nggak tahu. Misalkan suaminya pergi ke suatu tempat dan sebagainya, kemudian mengatakan di depan orang-orang atau mengatakan secara langsung bahwa saya menceraikan istriku, misalkan seperti itu, ya. Walaupun istrinya nggak tahu, ya, nggak mendengarkan secara langsung, terjadi talak tersebut. Ya, jadi hukmul wad'i ini nggak ada sangkut pautnya dengan apa? Dengan pengetahuan atau kemampuan, ya. Seperti itu. Begitu juga kayak misalkan tadi terbenamnya matahari menyebabkan kewajiban salat maghrib, walaupun manusia itu nggak mampu untuk mengatur, oh saya mau salat maghrib sekarang atau apa, enggak. Dia ketika ada kejadian atau suatu sebab terbenamnya matahari, ketika itu juga dia diharuskan melaksanakan salatnya.
nggak ada kemampuan untuk mengatur atau mengendalikan dari terbenamnya matahari. Jadi bisa kita kesimpulan daripada itu semua, hukum taklifi itulah berbicara tentang tanggung jawab manusia langsung ya terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangkut pautnya itu antara perilaku, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala ya secara langsung. Adapun hukmul wadi bisa kita lihat bahwa berbicara tentang sebab ya, sebab-sebab yang bisa menjadikan akan suatu hukum, kemudian tentang syarat-syarat ya, kemudian salah satunya adalah akibat hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalkan yang tadi itu talak terjadi walaupun dia nggak tahu. Kalau misalkan dia anak tersebut yang baru lahir bisa mendapatkan warisan karena apa? Karena nasab ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa belajar dari syariat Islam itu bukan hanya tentang masalah larangan atau perintah, akan tapi di situ juga ada kaitannya tentang sebab mengatur bagaimana akan kehidupan manusia ya. Jadi oleh karena itu para ulama membagi dari hukum ya, al-ilmu bil ahkam ya, asy-syar'iyyah. Di situ adalah pengertian daripada fikih. Ya kan ini masih bahasan dari pengertian fikih. Al-ilmu udah kita bahas, kemudian al-ahkam. Al-ahkam dibagi menjadi dua ya. Dari segi apa? Dari segi taklifi dan juga wati. Ya, itu adalah perbedaan antara taklifi dan juga wati. Kemudian setelahnya insyaallah pada pertemuan setelahnya kita akan bahas dari sebagian dari pembahasan pengertian fikih, pembagian daripada ilmu fikih itu sendiri ya kan. Kemarin udah kita bahas al-ilmu ya bil ahkam, pembahasan ilmu udah kita bahas, kemudian hukum-hukum udah kita bahas, asy-syar'iyyah juga udah kita bahas, kemudian setelahnya kita bahas daripada al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiriyah. Ya insyaallah pada pertemuan setelahnya kita akan bahas dari penjelasan muallif dari al-amaliyah, kemudian al-muktasab min adillatiha at-tafsiriyah. Mungkin sekian pembahasan kali ini, insyaallah memberikan manfaat untuk al-fakir dan juga yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.